di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun. Manado memperoleh 11 sekolah dan di Kota Mobagu juga 11 sekolah. Lanjut saja. Nah, bagaimana dengan hasil samplingnya? Nah, kami juga bagus sekalian melakukan sampling di 11 sekolah yang kami intervensi. Hasilnya adalah masih adanya jajanan anak sekolah yang tercemar cemaran mikrobiologi atau TMS. Yang kami duga sumbernya adalah dari bahan baku air yang tidak dimasak, entah es batunya ataupun pada saat membuat minuman atau makanannya dicampur dengan air yang tidak diolah dengan baik. Inilah yang kami duga menyebab hasil TMS ada cemaran mikrobiologi pada sampel yang kami sampling di 11 sekolah tadi. Total di Manado ada 24 sampel dari total 108 yang kami sampling yang tidak memenuhi syarat, khususnya cemaran mikrobiologi. Lanjut. Untuk sertifikasinya, ini baru hasilnya. Jadi ada beberapa aspek Ibu Bapak Kadis sekalian yang dilihat dari kebijakan dan manajemen yang tadi kami sebut di awal, yang dikepalai oleh kepala sekolah, kemudian peran kader keamanan pangannya, penilaian pre dan post testnya, dan kemudian pengetahuan sikap dan perilaku, kemudian pre dan post test dari siswanya, kemudian dari perilaku siswanya, baru kemudian keberlangsungan program. Minimal skor yang didapat harus di atas 70. Dari 11 yang kami intervensi, semuanya lulus, berhak mendapatkan sertifikasi sekolah kerja aman. Yang paling tinggi semuanya 85. Tidak ada yang spesial ya, jika ya. Tidak ada yang tinggi sendiri. Semuanya sama, 85, ada yang 80, yang rendah 77. Di SD Providensia Manado skornya 77. Mungkin nanti bisa dilakukan. Nah, ini namanya kegiatan kita namanya MONEP, monitoring dan evaluasi. Nanti mungkin Bapak Ibu sekolah bisa melakukan evaluasi apa sih yang kurang dari skor-skor ini. Misalnya saja SD-nya, SD Provinsia kurang di skor kebijakan manajemen, cukup jauh angkanya. Mungkin kemudian kurang di penilaian prioritas dan kadernya dan seterusnya. Jadi bisa lakukan evaluasi. Lanjut, ini dokumentasinya bagus sekalian, advokasi yang di awal tadi, kemudian penanda kesepakatan untuk melakukan kegiatan program ini. Lanjut, kemudian dokumentasi kegiatan sertifikasi sekolah PJAS aman. Lanjut, kemudian sosialisasi yang telah Bapak Ibu lakukan kader-kader kepada orang-orang dan siswa. Lanjut, sampai dengan dokumentasi kegiatan PJAS, pemberian informasi dan sebagainya yang telah Bapak lakukan di sekolah-sekolah. Jadi kami ucapkan selamat untuk 11 sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi. Dulu namanya sertifikasi 3 bintang keamanan sekolah. Dulu sekali namanya, sekarang hanya sertifikasi. Baik, lanjut, terakhir pasar aman. Pasar aman berbasis komunitas. Jadi kita sebut komunitas karena yang menyebabkan pasar aman adalah komunitasnya, bukan direkturnya, bukan kepala dinasnya, bukan juga hanya penjualnya, tapi komunitas yang ada di pasar yang mengambil lokus di 2 pasar, Pasar Bersehati dan Pasar Pinang Sungkulang Kalunggasan. Lanjut, next slide. Ini Bapak Ibu sebarannya yang telah kami intervensi sampai dengan tahun 2024. Lanjut, tahapan-tahapannya yang kami tadi sampaikan, ada survei pasar terlebih dahulu. Kami lakukan surveinya dengan menggandeng dinas terkait, kemudian barulah diputuskan pasar mana yang diintervensi. Jadi bukan Badan POM yang mau intervensi, tapi hasil arahan kesepakatan dari pemerintah kota. Kemudian nomor 2 ada advokasi yang kita lakukan di awal tahun, kemudian feedback pada petugas pengelola pasar, ada sampling tahap 1 sebelum adanya intervensi, kemudian melakukan penyuluhan, kampanye, kemudian kami lakukan sampling tahap 2 untuk melihat before afternya bagaimana setelah dilakukan sosialisasi kepada komunitas yang ada pada pasar. Lanjut, strateginya bagaimana? Adalah perlunya komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas yang ada pada pasar.
ada advokasi, kami lakukan pelatihan, ada KIE, KIE itu penyuluhan Bapak sekalian, pengawasan, monet kali kita lakukan dan harapannya ada verifikasi. Pasar Tokohon ada tadi yang terinfo hadir ya, jadi apakah ada yang mereplikasi Pak di Tokohon? Tapi berlanjut ya Pak ya. Dan jadi harapan kami adalah ketika satu pasar sudah berhasil mendapatkan kami intervensi, harapan kami dapat direplikasi di pasar-pasar lainnya. Lanjut, outputnya bagaimana? Terbentuknya kader pasar yang mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Jadi untuk pasar sama dengan kelurahan, kami berikan bantuan test kit untuk dapat secara mandiri melakukan pengujian pada produk yang di pasar-pasar. Yang kedua, dilakukan sampling 2 kali, tahap 1 dan tahap 2. Yang ketiga, penyuluhan kepada pedagang pasar untuk menerapkan CRPP, cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Berikutnya kampanye keamanan pangan, kemudian nanti barulah kita pilih nominator untuk lomba pasar aman berbasis komunitas, ini kita usulkan ke pusat. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, nominatornya diadu antara Kota Manado dengan kota-kota pembantu, baik itu kelurahan dan desanya, sekolahnya maupun pasarnya. Yang mana yang terbaik dari 2 daerah ini, itulah yang Bapak Ibu sekalian yang kami usulkan untuk maju ke tingkat nasional. Lanjut di next slide. Ini adalah gambaran petugas-petugas pasar yang telah kami intervensi. Total di Kota Manado untuk pasar Bersehati dan pasar Pinasumulan ada 5 kader yang kami bimtek dan total 150 komunitas yang telah kami lakukan sosialisasi keamanan pangan. Nah, hasil samplingnya bagaimana? Ternyata masih sama seperti di sekolah, ada beberapa makanan yang positif mengandung cemaran mikrobiologi, khususnya bakteri E. coli dan Salmonella. E. coli itu yang biasa bikin sakit perut, Salmonella ada beberapa tipe penyebab tipes Salmonella. Jadi ada untuk Bersehati dan Kerobasan ada 5 totalnya sampel yang kami temukan mengandung cemaran E. coli dan Salmonella. Next. Untuk keamanan pangan, selain tidak temukan. Lanjut saja, hanya cemaran mikrobiologi. Begitu Bapak Ibu, dokumentasinya advokasi yang di awal tahun, kemudian untuk pasar Pak Kadis Perindak juga hadir di kantor BPOM Manado untuk memberikan arahan BIMTEK kader keamanan pangan untuk pasar. Kemudian lanjut next slide-nya, kegiatan pasar aman dan bahan berbahaya, jadi termasuk pelatihan penggunaan pemanfaatan test kit. Lanjut, dokumentasi masih penyuluhan pedagang pasar, termasuk kampanye edukasi bahan berbahaya yang sering salah gunakan, penggunaan formalin, penggunaan boraks pada kerupuk misalnya pada bakso. Lanjut, masih dokumentasi kampanye edukasi. Lanjut saja, rekomendasi dan tindak lanjut. Baik Bapak sekalian, kita pada sesi terakhir. Praktik keamanan pangan di masyarakat masih memerlukan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat sendiri. Nah, ini di awal kami sebutkan 5 pilar pengawasan pangan. Kemudian tingkat pengetahuan masyarakat terkait praktik keamanan pangan masih harus selalu diingatkan terus. Harapannya dengan kita memberdayakan kader keamanan pangan, tingkat pengetahuan masyarakat semakin meningkat. Berikutnya, program keamanan pangan bisa berlangsung dan berkelanjutan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Jadi tidak sanggup kami dari Badan POM untuk bisa terus-menerus melakukan intervensi. Jadi perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk mungkin bisa memulai di tempat-tempat lainnya. Di Kota Manado tidak ditemukan penyalahgunaan 4 macam bahan berbahaya seperti formalin, boraks, metal ion dan B. Namun dari hasil uji mikrobiologi masih ditemukan cemaran Salmonella E. coli, diduga akibat kurangnya higienis dan sanitasinya. Nah, itulah yang masih menjadi perhatian kita bersama. Untuk
rekomendasi dan rencana lanjut kami harapkan ada replikasi. Misalnya tahun ini di 11 sekolah kita intervensi, mungkin siapa tahu dapat direplikasi di beberapa sekolah di tahun depannya. Ada satu replikasi saja pun itu sudah merupakan nilai tambah yang dapat meningkatkan. Misalnya tadi ada SMA 7 ya, SMA berapa tadi ya? Yang nomornya angka yang 45 dari sekolah mana saja katakan ibu, misalnya ibu, sekolah ibu berhasil melakukan replikasi di sekolah yang lainnya misalnya, itu nilai tambah bu untuk sekolah ibu dapat kami rekomendasikan untuk nominator tingkat nasional contoh saja. Jadi kami berharap adanya replikasi dari kegiatan ini. Yang kedua, integrasi program bermasalah dengan program lainnya di daerah. Nah, kami mengetahui ada program Kementerian Kesehatan yang di kelurahan dan di desa itu akan coba kami padupadankan mungkin di tahun mendatang, di tahun 2025. Kalau tahun ini masih belum sepertinya, Bu Cika ya, belum integrasi dengan program Kemenkes. Apa nama program Bu Cika? Yang program ya pemberian makanan sehat untuk anak-anak yang di dalam program desa itu mungkin akan kami kembang. Ya betul Bu, di Jogja sudah disatukan Bu, di Jogja. Nah kemudian mungkin juga bisa kami satukan dengan program BKKBN, dapur apa namanya itu, dapur sehat kalau nggak salah. Jadi biar nggak hanya Badan POM, tapi ini PR kami ke depan ya Bu sekalian. Namun bagi kader-kader di kelurahan yang sudah terbentuk, mungkin bisa Bapak Ibu gandengan 3 program ini apabila kebetulan ada pada kelurahan-kelurahan Ibu sekalian, Bapak sekalian. Ketiga, komitmen pemerintah daerah dan komunitas yang ada pada desa pasca sekolah dalam menerapkan praktik kelembangan dan keberlanjutannya. Jadi kalau tanpa komitmen dari Ibu dan Bapak sekalian, program ini ya tidak akan berjalan. Hanya sebatas sebagai program yang hanya menghasilkan output, tapi tidak menimbulkan dampak. Outputnya kan hanya sekolahnya sudah tersertifikasi, itu kan hanya output. Tapi dampaknya yang kita inginkan, yaitu dampaknya adalah tidak ada anak-anak sekolah yang mengalami keracunan pangan. Itu kan dampak yang paling simpelnya seperti itu. Jadi tidak hanya kita sekarang ada outputnya, sudah ada kader, sudah ada sertifikat sekolah, sudah ada apa lagi, itu kan hanya output, tapi dampaknya belum bagus sekalian. Nah untuk dapat dampaknya itu perlu komitmen dan keberlanjutan, tidak berhenti di hari ini, di modal ini. Kemudian intervensi dari dinas terkait. Nah tadi sempat beberapa hal sanitasi dan higienitas menjadi sorotan kami. Jadi utamanya mungkin dinas kesehatan izin dan kesehatan juga perlu intervensi terkait dengan higieni dan sanitasi kantin sekolah dan pasar. Sedikit belok ke AMIU, Depo Air Minum Isi Ulang. Mungkin dari dinas kesehatan bahwa dan POM dengan Kota Manado punya program pengawasan bersama air minum isi ulang. Dan sesuai dengan regulasi oleh Kementerian Perindustrian Perdagangan bahwa semua depo AMIU air minum isi ulang wajib memiliki izin dari siapa? Dari pemerintah daerah, dari pemerintah kota, dari PTSP. Atas dasar siapa? Atas dasar rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa apa? SLHS, sertifikat layak higienik dan sanitasi. Apa kaitannya? Jangan sampai air minum isi ulang yang mungkin Ibu dan Bapak minum itu tercemar mikrobiologi. Itu. Jadi kami sesuai dengan peraturan wali kota, saya lupa nomornya izin, peraturan wali kota tentang pengawasan air minum isi ulang menyebutkan bahwa semua depo AMIU di Kota Manado harus menggunakan izin edar dan ada pengawasannya. Dan sampai sekarang Bapak sekalian belum banyak depo AMIU yang mendapatkan izin dari PTSP. Itu mungkin menjadi PR kita bersama, tidak hanya Badan POM, tapi jelas menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Manado. Berikutnya, pengawalan program GKPD ini akan tetap kami lanjutkan, tapi hanya pengawalan di tahun 25, bukan intervensi. Kalau intervensi kan seperti ini, kita latih BIMTEK, kadernya, komite
fasilitasnya, kita berikan bantuan test kit. Tahun depan kami hanya mengawal artinya